Iya, 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 iya. Ada 6 kunci kemenangan yang bisa dicapai oleh umat muslim. Umat Islam saat ini sedang mengalami sebuah kelemahan, yaitu baik itu kelemahan ekonomi, walaupun kita sekarang mayoritas. Tetapi ekonomi kita saat ini yang memegang bukan Islam. Yahudi saat ini memegang peranan besar di dalam pembangunan dunia, yaitu mereka memegang food, water, and energy. Makanan, minuman, dan energi itu dipegang oleh Yahudi. Nah, umat Islam itu jumlahnya di Amerika itu sekitar 7 juta. Tidak banyak beda dengan umat Yahudi di Amerika, sekitar 7-8 juta juga. Tetapi yang menguasai Gedung Putih adalah Yahudi. Oleh sebab itulah maka umat Islam ini besar, tetapi kondisinya lemah. Apalagi sekarang kita di Indonesia demikian banyak kita dihantam oleh budaya. Ya, budaya ini bukan hanya sekedar ya, budaya yang seperti kita tahu di dalam negeri, tetapi pasar bebas yang ada sekarang ini bukan saja terkait dengan pasar bebas ekonomi, tetapi pasar bebas teologi, pasar bebas ideologi yang masuk demikian kuat ke dalam negara kita. Yang mana ini kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak dikuatkan akidahnya, ini maka akan mudah sekali untuk bisa goyang. Baik, ada 6 kunci ya untuk mempersingkat waktu. Kita ambil surat Al-Anfal ayat 45, 46, 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa zikrullahu katsiron la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu musuh, ya, maka bersungguh-sungguhlah dan berzikir yang banyak agar kamu beruntung. Jadi supaya menjadi lakmen itu, supaya kita ketika bertemu musuh nggak gentar, maka yang diminta adalah fasbutu. Fasbutu itu adalah teguh pendirian atau istiadah, ya. Tidak mundur terhadap ancaman dan tidak terbujuk dengan rayuan, itu istiadah. Rasulullah itu diancam, ya. Bahkan ada istilah peristiwa horonik, peristiwa pemboikotan Rasulullah di Gunung Sur, di Bukit Sur, selama hampir kurang lebih 3 tahun. Ya, ini mirip nih kayak ulama besar kita ya, yang pernah dilakukan horonik di Mekah sampai nggak bisa pulang ke Indonesia. Kurang lebih juga sekitar 2-3 tahun beliau di sana. Banyak ulama kita yang diancam, akhirnya dia tidak menegakkan Islam kembali. Ada ulama-ulama kita yang dibujuk, akhirnya dia ikut ke sana. Ya, orang-orang yang perutnya sudah diatur oleh orang luar, maka otomatis akidah dan ideologinya pun mudah sangat untuk diatur oleh orang lain. Ini yang bahaya. Makanya di ayat 45 salah satu kunci kemenangan adalah fasbutu. Ya, teguh pendirian. Kemudian yang kedua adalah zikrullahu katsiron, artinya berzikir yang banyak. Ya. Berzikir ini adalah dengan hati yang diimplementasikan dengan lisan dan perbuatan. Jangan sampai kita hatinya mengucapkan Allahu Akbar, tetapi ketika kita melakukan sebuah perbuatan, maka yang akbar bukan Allah, tapi bisnis. Sehingga kita mau ikut pengajian susahnya minta ampun. Ya kan Pak ya? Sering kita dia undang pengajian kok susah, nggak punya waktu, dan lain sebagainya. Ya, ketika kita sudah tidak menyediakan waktu untuk Allah, maka Allah akan terus menyibukkan kita. Akhirnya seterusnya kita nggak akan pernah ikut pengajian. Pada saat kita melihat kemungkaran, kita bisa merubah dengan tangan. Kita pun bisa merubah dengan lisan. Dan kita pun bisa merubah dengan hati. Artinya minimal hati itu mengingkari. Itu minimal, selemah-lemahnya iman. Artinya apa? Kalau hati pun tidak mengingkari, maka dipertanyakan imannya seperti apa. Ada Rasul kita dihina, tapi kita biarlah kalau udah ada yang ngurus, misalnya kayak gitu. Berarti kita tidak mengingkari, itu dipertanyakan keimanannya. Sekarang kondisinya berbeda. Ketika Rasul kita dihina diam, ketika ulamanya dihina baru marah. Ya kan? Ketika KKB menyerang masyarakat, banyak korban jiwa meninggal,
didiemin, tapi ketika satu jenderal yang kemarin meninggal di Irian itu tewas ditembak KKB, baru dikirim pasukan setan ke sana. Pasukan setan. Artinya apa? Artinya kita ini, bahkan pejabat-pejabat kita, kemudian jenderal-jenderal kita, bahkan orang-orang kita, pemikirannya masih egosentris. Kalau grupnya yang dizolimi, baru dia maju. Kemudian di ayat 46-nya, supaya cepat, wa atiullaha wa rasul. Ya, taatlah pada Allah dan Rasul, wala tanazzau fatafsalu wa zahaba rihukum wasbiru. Dan janganlah kamu berselisih. Nah, ini ya. Ini berikutnya yang menyebabkan kamu menjadi gentar, tanmu hilang ya, dan bersabarlah ya, wasbiru, dan bersabarlah. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Di sini yang ketiga adalah perintah untuk taat kepada Rasul. Ya, jangan ikut atau jangan membuang hadis-hadis yang kita nggak suka gitu ya. Kita katanya ngikutin sunnah Rasul, tetapi riba masih jalan. Ngikutin sunnah Rasul, tetapi rokok masih jalan. Gitu. Kalau mentaati Rasul juga mentaati Allah. Keempat, di ayat ini juga masih di ayat 46, wala tanazzau. Janganlah bertikai. Karena impact-nya di surat ini, di ayat ini, impact-nya ada dua kalau bertikai. Yaitu fatafshalu, yaitu menyebabkan menjadi gentar. Kita sekarang kalau menghadapi Muslim sekarang di Indonesia, kalau menghadapi orang yang menghina kita, gentar. Nah, ini kita harus perbaiki. Ini ada sesuatu. Di sini kita dilarang untuk gentar kepada musuh-musuh kita. Kemudian fatas habari hukum, dan kekuatanmu akan hilang. Kita nggak punya martabat lagi di mata orang luar. Golda Meir, seorang Perdana Menteri Israel tahun 40-an, dia mengatakan, pada saat saya membakar Masjidil Aqsa, saya semalaman tidak bisa tidur. Setelah pagi saya membakar Masjidil Aqsa, saya semalaman tidak bisa tidur. Karena saya khawatir orang-orang Arab, negara-negara Arab dari seluruh penjuru Arab akan masuk ke Israel, menggempur Israel. Tetapi setelah keesokan paginya saya bangun, ternyata tidak ada apa-apa. Disitulah saya baru tahu bahwa ternyata saya sedang berhadapan dengan umat yang sedang tidur. Kemudian yang berikutnya disebut wasbiru. Yang kelima wasbiru. Ya sabar dan sabarlah, bersabarlah. Sabar juga kita ketika menghadapi zaman seperti sekarang ini, maka bersabarlah. Ya, karena ibaratnya sekarang ini kita itu sedang naik motor, tetapi di belakang itu ada bis yang remnya blong. Ya, yang bisa saja sewaktu-waktu menerjang kita. Maka apa yang harus kita lakukan tuh Pak? Kita terus saja, atau kita minggir dulu? Yang mesti kita lakukan, kita minggir aja dulu. Karena kita bawa motor, gitu ya. Biarkan bis itu nanti lewat, kita nggak tahu kesudahan bis itu masuk jurang kayak, atau nabrak kayak, atau apa nggak. Tetapi kita minggir dulu, ngopi-ngopi dulu, siapa tahu di situ ada orang-orang yang naik motor juga, gitu. Maksudnya apa? Saat ini umat Islam itu sedang pada naik motor, Pak. Sedangkan lawan kita tuh di belakang tuh naik bis. Yang remnya blong, yang mereka akidahnya nggak jelas, yang mereka nggak punya pegangan, tetapi mereka ingin mendestroy kita. Gitu. Makanya kita tuh masih naik motor. Gitu. Kenapa kok kita masih naik motor? Karena semua dari kita kepengen jadi sopir. Coba kalau mereka, sopirnya bis itu 1, penumpangnya 50 gitu ya. Tetapi kalau kita 50, itu masing-masing kepengen jadi sopir, akhirnya naik motor semua. Inilah yang harus kita perhatikan, bahwa jangan ada pertentangan, jangan ada pertikaian yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, kayak orang naik motor tadi. Gitu. Kemudian di ayat 47-nya, ini hanya ada 1. Wala takunu kallazi haraju min diarihim batoron wariya an-nasi wa yashuduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhitun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.
Jadi di sini adalah larangan untuk berlaku ria, ingin dipuji orang lain, tidak ikhlas. Makanya kalau orientednya itu dunia, insya Allah mungkin akhirat nggak akan ke bawah. Tapi kalau orientasinya akhirat, insya Allah dunia itu akan ke bawah. Jadi itu tadi 6 hal yang kita harus pahami untuk kita mendapatkan kunci kemenangan. Yang pertama adalah fasbutu, yaitu teguh pendirian. Yang kedua adalah banyaklah berzikir kepada Allah untuk mengingat Allah supaya hati kita tetap dekat. Yang ketiga adalah atiullah Rasul, artinya taat kepada Rasulullah, segala perintah-perintahnya ikuti, lifestyle-nya ikuti, gaya makannya Rasul ikuti, gaya bicaranya Rasul ikuti, gaya bagaimana beliau menghadapi musuh, bagaimana beliau menghadapi lawan, bagaimana beliau menghadapi saudara, bagaimana beliau menghadapi orang muslim, ikuti. Kemudian yang keempat adalah wala tanazau, janganlah kita bertikai, karena impact-nya adalah menyebabkan gentar dan menyebabkan kekuatan hilang. Yang kelima adalah wasbiru, dan bersabarlah ketika sudah menghadapi sebuah godaan atau sebuah tantangan atau sebuah kezoliman atau sebuah persekusi, wasbiru. Dan yang keenam adalah warian nas, yaitu ingin dipuji orang lain atau tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah ini. Insya Allah ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang mendapatkan kemenangan dengan sejati. Karena kemenangan di dalam Ramadan itu sesungguhnya sudah bisa dilihat day by day. Daily activity kita pada saat Ramadan. Apakah pada saat hari pertama, tarawih nggak kita? Hari kedua, tarawih nggak kita? Hibah nggak kita? Riba nggak kita? Dan seterusnya sampai nanti 10 hari terakhir tambah. Itikaf nggak kita? Menghidupkan malam dengan keluarga nggak kita? Kalau itu semua sudah kita lakukan, maka barulah kita bisa mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga apa amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mencapai Idul Fitri, hari kemenangan. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Pak De, Bude semuanya, dan para ponakan ya. Insya Allah ini akan menjadi cerminan kita, bukan berarti ini saya lebih pinter dan lain sebagainya, cuma ini karena dalangnya minta wayangnya ini menyampaikan seperti ini ya. Jadi ini hanya tuntutan skenario saja. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa sedikit bermanfaat, walaupun mohon koreksi jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.